Selamat datang di channel kami, tempat Anda menemukan kisah-kisah misteri yang menakjubkan, penuh keajaiban, dan penuh makna. Di sini, kami menghadirkan cerita-cerita nyata yang sulit diterima akal sehat, namun mampu membuka mata kita pada dunia yang penuh misteri. Jadi, siapkan diri Anda untuk menjelajahi kisah-kisah yang akan menggugah pikiran dan perasaan Anda. Bayangkan, seorang pria dari pedesaan yang putus asa mencari pekerjaan, tiba-tiba diajak bekerja di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kerajaan jin. Apa yang terjadi selama ia berada di sana? Bagaimana nasibnya saat kembali ke dunia nyata? Jangan lewatkan cerita menegangkan ini, yang akan membawa Anda ke dalam dunia misteri dan keajaiban yang sulit dipercaya. Tetaplah bersama kami untuk mendengar kisah selengkapnya. Kisah berikut ini menceritakan seseorang yang diajak bekerja di alam kerajaan jin. Cerita misteri kisah nyata ini memang sulit untuk dicerna oleh akal sehat. Namun, kisah ini sungguh-sungguh menimpa seorang manusia. Selama beberapa waktu, ia bekerja dengan tekun sebagai penanam apel di kerajaan jin. Apa yang kemudian terjadi? Pekerjaan di zaman sekarang ini memang sulitnya setengah mati, apalagi bagi orang yang berpendidikan rendah. Nah, gara-gara kesulitan dalam mencari pekerjaan, seorang lelaki penduduk Rancabuaya, Garut Selatan, Jawa Barat, mengaku pernah bekerja di kerajaan jin yang diperkirakan terletak di wilayah Sukabumi Selatan. Pelaku peristiwa ini menceritakan pengalaman anehnya sebelum dirinya jatuh sakit. Tepatnya, ia bercerita secara langsung kepada seorang kakak iparnya, Ustadz Alfandi, penduduk Kampung Cihayam, Desa Slawi, Kecamatan Trogong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lelaki pelaku peristiwa itu, sebut saja namanya Didin Rasyidin. Ia kini menderita skizofrenia, penyakit jiwa berat, setelah ia gagal mendapatkan harta berlimpah dari hasil kerjanya di kerajaan jin. Ia sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Lembang, Bandung. Saya mendengar kisah ini langsung darinya, tepatnya beberapa hari setelah ia kembali ke dunia nyata. Cetus Ustadz Alfandi mengawali kisahnya. Kemudian, ia menceritakan pengalaman Didin tersebut berikut penyajiannya yang kami tuturkan dalam bentuk pengakuan. Sudah setahun lebih aku berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahi keluargaku. Pekerjaan apapun, asalkan halal, pasti akan aku jalankan. Tak peduli berapapun upah yang kuterima, aku pasti menerimanya dengan ikhlas. Namun, setelah kesana kemari mencari pekerjaan yang kudambakan, ternyata hasilnya tetap nol besar. Hanya kesedihan dan rasa putus asa yang harus kuterima. Memang di daerah tempat tinggalku banyak pemuda seumurku yang menganggur. Mereka rata-rata hanya tamatan SD, ya, sama seperti diriku ini. Padahal, meskipun umurku baru 20 tahun, aku telah beristri dan beranak satu, si kecil Halimah, yang baru berusia 10 bulan. Kuakui, selama hampir 2 tahun berumah tangga dengan Ida, aku masih menggantungkan belas kasih kepada emak. Namun belakangan ini, ibuku mulai sakit-sakitan di usianya yang paruh baya. Aku menikah di usia belia karena dipaksa oleh calon mertua. Ia tak mau anaknya dibiarkan berlama-lama menjadi perawan tua. Padahal, ketika aku nikahi, Ida baru berusia 14 tahun. Suatu hari, aku dikirimi surat oleh kakak iparku, Kang Suwanta, yang kini tinggal di Bandung. Ia menyuruhku datang ke rumahnya di Jalan Babakan Irigasi. Ia berjanji akan mencarikan pekerjaan untukku di Kota Kembang. Namun, ia meminta agar aku datang sendirian ke rumahnya karena ia mengaku tak bisa menjemputku, sebab katanya sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai anak desa, aku belum pernah bepergian jauh, apalagi ke kota sebesar Bandung. Paling banter, daerah yang pernah kujangkau dari kampungku yang jauh di Garut Selatan adalah kota Garut. Aku hanya tahu tentang Bandung dari mulut mertuaku yang pernah tinggal cukup lama di kota itu. Ia sangat bangga bisa tinggal di Bandung, meskipun hanya bekerja sebagai buruh pabrik sepatu di daerah Cibaduyut. Ringkas cerita, kusanggupi tawaran Kang Suwanta. Aku pergi ke Bandung. Setibanya di terminal bus Cicaheum, aku termangu bingung. Menurut Kang Suwanta, kalau sudah di terminal Cicaheum, aku harus naik bus kota jurusan Cibeureum.
kemudian nanti berhenti di Jamika. Di sana, katanya aku harus naik angkot warna biru jurusan Elang Ujung Berung dan berhenti di jalan terusan Pasir Koja, tepat di depan gapura yang ada pelang jalan babakan irigasi. Aku harus berjalan kaki beberapa ratus meter, di sanalah Kang Suwanta tinggal. Membingungkan sekali rasanya, apalagi perjalanan panjang dari Garut Selatan menuju Bandung telah membuat tubuhku sangat penat dan perutku keroncongan. Sambil mencoba menenangkan pikiran, aku duduk di bangku kios penjual makanan dan mengisi perutku dengan sepotong pisang goreng. Nah, ketika aku sedang asyik melahap makanan itu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba seorang lelaki tua sudah duduk di sampingku. Lelaki tua itu menatapku dengan pandangan yang seolah menyelidiki. Sebagai rasa hormat, kuanggukkan kepalaku sambil berusaha tersenyum. Lelaki berpakaian serba hitam yang umurnya sekitar 60-an tahun itu balas tersenyum. Matanya yang teduh menyiratkan sinar yang aneh, menghujam ke dalam dadaku. Aku terkejut setengah mati karena merasa ditelanjangi oleh tatapan matanya yang aneh itu. Maka perasaan yang ada dalam dadaku seolah-olah sudah terlihat semuanya oleh lelaki misterius itu. Ia kelihatan mengangguk-anggukan kepalanya, seakan sungguh-sungguh mengerti apa yang ada di dalam dadaku. Dia pun mendekat dan bertanya padaku, "Mau kemana, nak? Apa mau cari pekerjaan?" Dugaanku memang terbukti. Dia sungguh-sungguh bisa membaca jalan pikiranku. Aku mengangguk pelan. Tanpa kuduga, ia malah merapatkan tubuhnya ke tubuhku, lalu dengan santun menepuk-nepuk bahuku perlahan-lahan. Terasa ada aliran hangat menjalar ke seluruh tubuhku. Rasa penat yang tadi menggayuti seluruh badanku mendadak lenyap. Lelaki aneh yang mengaku bernama Ki Kadim ini kemudian bercerita kepadaku bahwa ia kebetulan sedang mencari pegawai untuk ditempatkan di sebuah perkebunan di Cianjur Selatan. Ia mengajakku untuk ikut ke sana. "Nggak maksa deh, kalau nggak mau juga nggak apa-apa," katanya menegaskan. Aneh. Aku mengangguk meskipun aku tidak tahu siapa orang itu sebenarnya. Bahkan ketika itu, sepertinya aku tak ingat lagi bahwa aku harus segera pergi ke rumah Kang Suwanta di babakan irigasi. Setelah aku menyetujui ajakannya, Ki Kadim kemudian mengajakku naik angkot menuju terminal Lewi Panjang. Selanjutnya, kami naik bus jurusan Cianjur, dan kami tiba di sana tanpa suatu halangan apapun. Aku belum pernah menginjak kota Tauko itu. Aku hanya tahu Cianjur dari peta saat aku masih duduk di bangku SD. Namun, aku masih ingat benar dari terminal bus Cianjur, kami naik mobil angkutan pedesaan menuju ke arah selatan, entah menuju ke daerah mana. Sebelum sampai ke tempat yang dituju, kami masih harus naik mobil umum lagi. Perjalanan panjang yang sepertinya tiada henti itu tentu saja sangat melelahkanku. Aneh, sepanjang perjalanan Ki Kadim nyaris tak pernah bicara. Setiap kali pantatnya menempel ke jok mobil, ia langsung tidur mendengkur. Dia seolah tak peduli akan keadaan di sekitarnya, termasuk juga diriku yang kebingungan. Sementara Ki Kadim enak-enakan tidur mendengkur, aku sendiri tak bisa tidur walau sekejap pun. Pikiranku selalu melayang-layang ke kampung halamanku. Ya, aku selalu teringat istri dan anakku yang sedang lucu-lucunya. Setelah melakukan perjalanan yang begitu melelahkan, kami turun di sebuah terminal angkutan pedesaan. Entah berada di daerah mana, yang pasti dari terminal angkutan pedesaan ini, kami harus berjalan kaki lagi beberapa kilometer jauhnya. Saat itu, langit digelayuti mendung. Senja perlahan-lahan turun menggantikan mentari yang lambat tapi pasti merayap ke langit barat. Malam pun datang menjelang. Udara dingin dan keadaan gelap membuat hatiku semakin ciut. Dalam perjalanan menapaki jalan yang mendaki itu, sesekali aku terjatuh di tanah lembab. Tetapi aneh, Ki Kadim tampak berjalan mantap di depanku. Bahkan malam yang temaram baginya seolah tetap terang bagai siang. Yang tak kalah aneh lagi, kali ini pun dia tak pernah mengajakku berbicara. Dia diam 1000 bahasa. Namun perjalanan panjang yang terasa menuju ujung langit itu berakhir juga. Kami tiba di sebuah tempat yang bagiku sangat aneh. Sebuah lapangan luas ditumbuhi rumput menghijau. Langit biru di atasnya dihiasi berjuta bintang yang gemerlap. Ribuan kunang-kunang berterbangan di tengah padang yang luas. Anehnya,
hatiku tiba-tiba merasa amat tentram. Tubuh yang tadinya sangat penat karena perjalanan jauh mendadak hilang. Di ujung lapangan itu, kulihat ada sebuah bangunan cukup luas, terbuat dari batu bata. Tetapi anehnya, bangunan itu tak beratap. Aku melirik ke arah Ki Kadim. Ia hanya tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun. Setelah itu, dia mengajakku masuk ke dalam rumah tak beratap itu. Bangunan ini luasnya kira-kira 15 kali 20 meter persegi. Isinya hanya sebuah dipan dan lemari yang terbuat dari kayu jati. Ki Kadim membuka pintu lemari dan mengeluarkan sebuah apel merah sebesar kepalan tangan. Setelah memberikannya kepadaku tanpa sepatah kata pun, dia kemudian ngeloyor pergi meninggalkanku sendirian. Karena dorongan rasa lapar yang amat hebat, apel itu cepat-cepat kumakan. Aneh, meskipun hanya makan sebutir apel, perutku langsung merasa amat kenyang. Kantuk kemudian menyerangku. Tanpa pikir panjang, aku lalu merebahkan tubuhku di atas dipan itu. Aku pun kemudian hanyut ke alam mimpi. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh segar bugar. Anehnya, di pagi itu tak ada kabut. Dari rumah yang tak beratap ini, aku dapat melihat langit sangat bersih tanpa awan sedikit pun. Ya, langit biru dihiasi mentari pagi yang sinarnya amat menyejukkan. Aku menatap sang surya dengan mata telanjang, tapi mataku tak merasa sakit. Keherananku bertambah seolah-olah di atas rumah tak beratap itu ada sejenis filter yang menyaring sinar matahari agar tidak merusak mata. Tak lama kemudian, muncul Ki Kadim dengan senyumnya yang khas. Dia menyalamiku dengan keramahan yang seakan-akan tanpa batas. "Selamat pagi, Dek," sapanya dengan senyum hangat. Kubalas sapaannya, "Sami-sami, wilujeng enjing." Ki Kadim kemudian menggeser lemari yang tak jauh dari dipan tempat tidur semalam. Aku heran bukan main, karena ternyata di balik lemari itu ada sebuah pintu menyerupai mulut gua. Dia mengajakku masuk ke dalamnya. Bagai kerbau dicucuk hidung, aku mengikuti langkah lelaki aneh itu. Ternyata lorong yang kami lalui sangat panjang. Di kiri kanannya penuh mutiara berwarna kuning kemerahan yang menyiratkan cahaya terang. Di dalam gua itu terdapat sungai kecil yang airnya sebening kaca. Kata Ki Kadim, sungai itu bermuara ke laut. Disinilah nanti tempat aku mandi dan buang hajat bila nanti diterima bekerja. Entah berapa lama aku berjalan, akhirnya kami sampai juga ke mulut seberang gua. Aku melongo karena di luar gua itu ternyata ada lapangan luas yang tanahnya kuning kemerahan. Dan nun jauh di sana, ada laut dengan debur ombaknya yang memukau. Mentari pagi pun perlahan-lahan muncul dari ujung laut biru indah, dan kembali mataku merasakan kesejukan dari cahaya bola emas yang mempesona itu. Menurutku, di tempat ini pun ada filter yang menyaring sinar matahari. Ingatanku melayang ke kampungku. Di pagi hari, aku sering pergi ke pantai Rancabuaya yang elok. Aku sering memancing langsung dari bibir pantai dan biasanya aku tenggelam di tempat itu berjam-jam lamanya. Bahkan sampai senja datang menjelang. Ki Kadim menepuk bahuku pelan-pelan. Aku tersipu malu, lamunanku buyar seketika. Tanah lapang yang ada di hadapanku ini sangat luas, tetapi Ki Kadim hanya memberi lahan garapan kira-kira 500 meter persegi untukku. Di tempat ini, aku disuruh menanam apel merah dengan benih yang telah disediakan oleh Ki Kadim. Aku diberi cangkul yang aneh. Benda yang terbuat dari logam keperak-perakan ini sangat ringan. Entah terbuat dari logam apa, aku tak tahu. Hanya ketika cangkul aneh itu kuayunkan ke tanah, nyaris tak ada tenaga yang terkuras. Aneh memang. Kuakui, di kampungku aku sangat jarang menjamah cangkul. Sejak kecil, aku hanya menggembala kerbau milik pamanku. Dan ketika remaja, aku pindah profesi memelihara kambing milik Kang Suwanta. Tetapi kemarau panjang yang menghanguskan rumput-rumput di daerah kami, mengakibatkan puluhan ekor kambing yang kupelihara mati. Akhirnya, aku menjadi pengangguran. Hari pertama, dengan penuh semangat, aku mulai mencangkul tanah yang akan ditanami apel merah. Waktu itu, aku hanya diberi sarapan sebutir apel merah dan segelas air putih. Tapi aneh, sampai siang hari ketika mentari berada persis di atas ubun-ubunku, aku tak merasa lapar. Ki Kadim memberiku sebutir apel merah lagi dan aku boleh istirahat beberapa saat lamanya. Selama aku mencangkul,
Ki Kadim pergi ke dalam gua, entah apa yang dikerjakannya di sana. Yang terasa amat aneh, hari itu siang terasa panjang. Menit-menit berlalu begitu lambat. Matahari terus-menerus menatap dengan sinarnya yang lembut, tapi aku tak merasa kepanasan. Bahkan, aku juga tak berpeluh, padahal aku sudah mencangkul berjam-jam. Aneh, cuaca di sini seolah bisa dikendalikan. Sore hari, tugasku selesai, dan malam hari menjelang tidur, aku juga diberi sebutir apel merah. Jadi aku diberi jatah makan apel 3 butir sehari. Hari kedua dan seterusnya, aku kembali mencangkul. Apel merah yang kutanam itu cepat sekali tumbuhnya. Namun aku tak dapat menghitung berapa minggu tanaman aneh itu berbuah. Kata Ki Kadim, apel merah itu adalah makanan putri, salah seorang putri jin dari kerajaan jin yang terletak di tepi sungai Eufrat. Aku tak tahu di mana letak sungai itu, dan selama aku bekerja di kerajaan jin, aku tak pernah melihat manusia selain Ki Kadim. Hanya, kata Ki Kadim, tempat itu sangat jauh, dan Nyi Putri biasanya akan datang ke kebun menjelang apel merah dipanen. Ki Kadim juga menjelaskan bahwa kebun milik Nyi Putri sangat luas, dan kebunnya itu tidak hanya ditanami apel merah saja, tetapi ada anggur, sayuran, dan palawija. Dan setiap orang hanya harus menanam satu jenis tanaman, tidak boleh lebih. Apel merah yang kutanam tumbuh subur. Walau aku tak pernah menggunakan pupuk dan hanya menyiramnya dengan air yang kuambil dari sungai di dalam gua, tanaman apel itu tak pernah kena hama. Bahkan, tak ada daun yang rusak atau buah yang busuk. Anehnya, selama berminggu-minggu aku diam di daerah ini, tak pernah turun hujan. Langit selalu biru bersih tanpa awan, tanpa angin. Matahari tetap bersinar cemerlang, tapi tetap menyejukkan mata. Suatu hari, Ki Kadim memberitahukanku bahwa besok tanaman apel merah itu akan dipanen oleh Nyi Putri. Aku sangat gembira dan juga penasaran ingin segera melihat bagaimana wajah putri jin itu. Malam harinya, aku bermimpi kedatangan seorang gadis yang sangat cantik dengan mahkota bertahtakan mutu manikam dan pakaian dari sutra dewangga yang bertabur emas. Dia menyalamiku, tercium bau harum kasturi dan bunga kenanga dari tubuhnya. Tapi hanya sebentar, setelah itu sang putri menghilang dengan mulut mungil yang mengembangkan senyum yang aduhai. Esok harinya, ketika aku datang ke kebun, aku sangat kaget karena semua buah apel itu sudah lenyap dari pohonnya. Ki Kadim memberitahukan bahwa tadi malam Nyi Putri bersama teman-temannya dari kerajaan jin telah memanen apel merah hasil jerih payahku. Aku hanya termangu. Ringkas cerita, setelah 7 kali apel merah ditanam dan kemudian dipanen oleh Nyi Putri, aku diperkenankan pulang. Namun selama itu aku tak pernah melihat wajah Nyi Putri. Aku juga heran, karena selama aku diam di tempat ini, aku tak pernah ingat anak dan istriku di kampung. Aku sangat rajin bertani. Sebelum pulang, Ki Kadim memberikan sebuah bakul dengan beban yang terasa sangat berat di tanganku. Katanya, itu hadiah dari Nyi Putri sebagai upah ketekunanku selama bekerja di sini. Kubuka tutup bakul itu, jantungku serasa berhenti berdetak. Betapa tidak, karena isi bakul itu ternyata adalah berbagai macam perhiasan yang terbuat dari emas bertabur intan permata. Ki Kadim mengantarkanku sampai ke pintu rumah tanpa atap. Dia hanya wanti-wanti agar selama di perjalanan sampai aku menemukan rumah penduduk, aku tidak boleh melihat ke belakang. Aku hanya mengangguk mengiyakannya. Hatiku berbunga-bunga. Betapa bahagianya karena kini aku menjadi orang kaya. Sambil berjalan, aku berkhayal dengan emas dan intan sembakul ini, aku akan menjadi orang terkaya di kampungku, bahkan mungkin terkaya se-Kabupaten Garut. Di saat pulang, aku juga merasa amat aneh, sebab aku berjalan di atas jalan yang beraspal. Di kiri kanan jalan, ada kebun apel, anggur, kebun sayuran, palawija, dan lain-lain. Aku berjalan dengan agak tergesa-gesa karena ingin segera sampai di rumah. Aku ingin memperlihatkan hadiah dari putri jin kepada istriku, emak, dan kerabat dekatku di kampung. Setelah perjalanan sejauh kurang lebih 3 kilometer, terasa tubuhku sangat penat. Aku ingin segera beristirahat. Namun celakanya aku merasa penasaran pada pantangan yang diberikan Ki Kadim. Kenapa dia menyuruhku agar jangan melihat ke belakang? Karena dibebani rasa penasaran itulah,
maka di tengah perjalanan aku mencoba melihat ke belakang. Jalan lurus beraspal yang di kiri kanannya penuh dengan tanaman indah itu, ternyata sudah berubah menjadi padang ilalang yang kering. Mimpi menjadi orang kaya di kampung akhirnya pupus sudah. Aku jatuh pingsan. Entah berapa lama aku berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Ketika kesadaranku pulih, aku heran karena tergolek di sebuah dipan. Di depanku berdiri Kang Suwanta bersama kakak sulungku, dan Kang Nugraha serta istriku yang memangku anak kami. Kulihat kelopak mata istriku berlinang butiran air bening yang telah menganak sungai di atas wajahnya yang pucat. Mungkin dia sudah tak kuasa lagi memendam kesedihan. Sementara itu, menurut Kang Suwanta, dirinya dikabari oleh istriku bahwa aku sudah berminggu-minggu pergi ke Bandung, namun tak ada kabarnya. Hingga akhirnya sore itu, Kang Suwanta menemukan aku sedang tidur mendengkur di sebuah bangku panjang yang ada di terminal Lewi Panjang. Katanya, di sampingku ada bakul berisi alang-alang yang sudah kering. Aneh sekali, namun hal ini sungguh-sungguh telah terjadi. Aku merasakan perubahan besar dalam kehidupanku. Aku kembali ke dunia nyata dan mengamati betapa kesulitan yang sangat mendalam. Di saat itulah aku mulai menderita penyakit jiwa yang sangat berat. Aku merasa terasing dari dunia nyata, seolah semuanya hanya sebuah ilusi yang tidak bisa dijangkau oleh akal sehatku. Saat ini, aku berusaha untuk mencari cara agar bisa sembuh dari penyakit ini. Meski banyak orang yang tidak percaya dengan ceritaku, aku tetap yakin bahwa aku telah mengalami sebuah pengalaman yang sangat misterius dan menakjubkan di alam kerajaan jin. Aku berharap suatu saat nanti, aku bisa menemukan kembali keseimbangan dalam hidupku dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Demikianlah kisah nyata yang dialami Didin, seorang pria yang terjebak dalam dunia yang penuh misteri dan tak kasat mata. Kisah ini mengingatkan kita bahwa mencari nafkah dengan cara yang halal adalah sebuah keharusan, meskipun jalannya sulit dan penuh rintangan. Godaan untuk mengambil jalan pintas atau tawaran yang menggiurkan harus kita hadapi dengan hati-hati, karena bisa jadi di balik semua itu tersembunyi bahaya yang tak terduga. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu bersabar, berusaha, dan tidak mudah tergiur dengan hal-hal yang tak masuk akal. Ingatlah, kesuksesan sejati hanya datang dari kerja keras yang jujur dan doa yang tulus. Terima kasih telah menyimak, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya.